Keinginan untuk pamer itu hadir dalam diri setiap manusia modern. Yang membedakan kita adalah apakah kita bisa mengendalikan keinginan itu atau tidak. Hidup di era materialistis mengakibatkan banyak dari kita yang tidak tahan untuk akhirnya memamerkan sesuatu yang kita rasakan. Ada beberapa item yang digunakan sebagai simbol status seseorang yang sering dijadikan sebagai bukti kalau saya ini sukses loh. Tidak ada masalah jika Anda sanggup untuk membelinya, tetapi masalahnya adalah mengapa kalian ingin memamerkannya secara merata setelah membeli. Berikut adalah 5 hal yang sering dipamerkan oleh tukang pamer. Check this out. Ketika kita mengantri untuk membayar barang di mana aja, coba perhatikan jika masih banyak orang yang sengaja memilih untuk meletakkan kartu kredit platinumnya di depan dompetnya. Sampai hari ini kita tuh nggak ngerti mengapa pemegang kartu kredit bangga memiliki kartu kredit dan melihatnya sebagai simbol status. Apakah ini karena dengan memegang kartu kredit itu adalah bukti jika bank yakin dengan kemampuan finansial kalian? Bisakah memiliki kartu kredit tingkat platinum dengan batas pengeluaran maksimum menunjukkan kepada dunia besarnya gaji kalian? Tetapi kartu kredit perlu dilihat sebagai produk perbankan yang tidak lagi relevan sebagai simbol status karena mendorong orang untuk berhutang, membelanjakan lebih dari yang mereka butuhkan. Dengan suku bunga tinggi, biaya layanan, dan denda, sudah saatnya kita membuang mentalitas kartu kredit yang dianggap sebagai simbol status. Masih banyak dari kita yang bangga memiliki produk yang diproduksi oleh Apple. Benar kan? Sulit dipercaya bahwa setelah kematian dari Steve Jobs yang harus kita akui cukup berat dalam menjual produk, perasaan syok di antara pemilik produk Apple tidak memudar. Meskipun jelas keunggulan inovasi yang Apple pimpin sebelumnya sekarang semakin berkurang. Terlebih lagi, Apple sendiri telah kehilangan tuntutan hukum yang diajukan oleh pengguna Apple sendiri ketika perusahaan dengan sengaja mengubah kecepatan perangkat pengguna melalui pembaruan perangkat lunak yang lebih baru. Tuduhan bahwa Apple sengaja memperlambat perangkat mereka untuk memastikan jika pengguna beralih ke perangkat yang lebih baru adalah kasus yang sedang disidangkan di pengadilan Eropa. Waktu telah berubah, kini konsumen telah memiliki terlalu banyak pilihan untuk mendapatkan teknologi yang sebanding dengan yang diproduksi Apple dengan harga yang jauh lebih murah. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan sebagai pengguna Apple. Ada merek lain yang jauh lebih mahal dari produk Apple jika harga dijadikan tolak ukur. Di mana-mana pasti akan banyak ditemui kedai kopi yang tumbuh seperti jamur panu, berusaha bersaing dengan popularitas franchise kedai kopi internasional yang sudah beroperasi sejak lama. Pembukaan kedai kopi ini sedikit banyak terbantu oleh kemudahan mengimpor biji kopi berkualitas tinggi, memungkinkan banyak pengusaha untuk bersaing dan menawarkan produk sebagus merek terkenal yang ada. Perubahan ini juga menyebabkan upaya untuk menampilkan kalau saya minum kopi mahal dan bermerek loh, yang sering dibuat oleh beberapa individu. Tetapi sekarang semakin kehilangan dampaknya karena semua orang bisa minum kopi yang sama. Tidak dapat disangkal bahwa kedai kopi internasional masih memiliki prestis yang berbeda, terutama dalam hal kualitas persiapan minuman dan juga branding. Tetapi di zaman sekarang ini, ketika sudut di sebuah desa terpencil telah memiliki kedai kopi yang dapat menawarkan frappuccino karamel di menu mereka, kita tidak perlu menunggu lama untuk melihat kopi mahal akan menjadi B aja. Sebagai orang yang belum pernah keluar dari Indonesia, memang ada keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri, entah hanya ke Singapura, Thailand, atau Malaysia. Terlebih lagi ketika kita melihat teman dekat kita aktif mengunggah status dan foto tentang liburan ke luar negeri cukup sering. Entah apa niatnya untuk mengunggah visual liburannya ke luar negeri, mungkin mereka ingin berbagi pengalaman. Tapi jika kalian memikirkannya dengan pikiran terbuka, saat ini semua orang bisa terbang. Era di mana bepergian ke luar negeri adalah kesempatan sekali seumur hidup, udah gak relevan lagi. Untuk mereka yang mampu, mereka akan memilih tujuan wisata di Eropa. Tapi untuk mereka yang enggak mampu, mereka masih bisa berkeliling di benua Asia atau Asia Tenggara. Ya, yang penting kan liburan di luar negeri.
Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan like. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.